Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Inflasi dan Pengangguran. Jadi, inflasi ialah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga yang umum yang berlangsung terus-menerus. Nah, contoh inflasi antara lain yaitu bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang. Akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkan. Kemudian, gimana sih cara mencegah inflasi itu? Cara mencegah inflasi yaitu dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan yang berkaitan dengan output, dan kebijakan penentuan harga dan indeks. Kemudian dampak positif inflasi antara lain yaitu masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifnya dapat ditekan. Nah, bagaimana sih cara menghitung inflasi itu? Nah, cara menghitung inflasi yaitu memiliki 3 metode, yaitu indeks harga konsumen atau IHK, produk domestik bruto atau PDB, deflator, dan indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Meski demikian, metode yang kerap digunakan adalah IHK. Nah, berikut adalah contoh cara menghitung inflasi dengan metode IHK, yaitu dengan rumus laju inflasi sama dengan buka kurung IHK periode ini dikurang IHK periode sebelumnya tutup kurung per IHK periode sebelumnya dikali 100%. Misal, diketahui IHK pada bulan Januari 2020 adalah 140,50, sementara IHK pada bulan Januari 2019 mencapai 120,55. Berapakah inflasi tahunannya? Nah, jawab. Jadi tadi dikatakannya diketahui IHK pada bulan Januari 2020 adalah 140,50, sementara IHK pada bulan Januari 2019 mencapai 120,55. Berapakah inflasi tahunannya? Untuk menjawab pertanyaan itu, gunakan rumus inflasi yang sudah disebutkan tadi, yaitu laju inflasi sama dengan kita masukkan harga IHK periode ini yaitu sebesar 140,50 dikurang IHK periode sebelumnya yaitu 120,55 per IHK periode sebelumnya yaitu dengan jumlah 120,55 dikali 100%, maka jawabannya yaitu 16,5%. Nilai 16,5% itulah yang dimaksud dengan inflasi tahunan. Kita masuk ke judul selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Penggolongan pengangguran itu sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu berdasarkan penyebab terjadinya, yang kedua berdasarkan cirinya. Nah, kita lihat dulu berdasarkan penyebab terjadinya ialah yang pertama karena pengangguran friksional, yang kedua pengangguran konjungtural, yang ketiga pengangguran struktural, yang keempat pengangguran musiman, yang kelima pengangguran siklikal, yang keenam pengangguran teknologi, dan yang terakhir yaitu pengangguran siklus. Nah, kemudian berdasarkan cirinya ialah yang pertama pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, yang ketiga pengangguran bermusim, dan yang terakhir yaitu setengah menganggur. Terus kemudian apa sih penyebab terjadinya pengangguran? Jadi penyebab terjadinya pengangguran yaitu yang pertama besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja.
Yang kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, resesi ekonomi. Yang kelima, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Terus gimana sih cara mengatasi pengangguran? Nah, di sini cara mengatasi pengangguran antara lain yaitu perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya atau melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Dan yang terakhir yaitu hubungan inflasi dan pengangguran. Jadi kaitan antara inflasi dengan pengangguran menurut Profesor A. W. Philippis dari London School of Economy tahun 1958, Inggris meneliti data dari berbagai negara mengenai tingkat pengangguran dan inflasi. Secara empiris, tanpa didasari teori yang kuat, ditemukan suatu bukti bahwa ada hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Dalam arti apabila inflasi naik, maka pengangguran turun. Sebaliknya, apabila inflasi turun, maka pengangguran akan naik. Cukup sekian hasil persentase kami. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.